Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Distrik 24 Tanah Jawa. Perkenalkan, saya calon Diakonis Marlin Celumban Tobing akan mengajak kita semua untuk melihat lika-liku kehidupan pelayanan di gereja, kehidupan masyarakat, dan pengalaman spiritualitas yang dialami, sehingga dapat dijadikan sebuah kesaksian, motivasi, dan juga semangat hidup untuk kita semua. Pada saat ini, kami hadir untuk memperkenalkan kepada kita semua pelayanan gereja terhadap industri kreatif berbasis pertanian yang berada di sekitaran Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Cekidot. Sebut saja Lodoik Dolok Saribu, pria kelahiran 9 Maret 1980 ini adalah salah satu pelopor di Tanah Jawa yang memiliki semangat dan usaha yang baik pula dalam mengembangkan industri kreatif berbasis pertanian. Industri kreatif berbasis pertanian ini adalah salah satu usaha pembibitan tanaman-tanaman dan juga pepohonan yang berbuah dan memiliki nilai. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang langsung dengan Amang Lodoik Dolok Saribu. Halo Amang, selamat datang. Halo Inang, terima kasih. Apa kabarnya, Mang? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Oke, Amang. Di sini kita akan berbincang santai mengenai tempat pembibitan ini. Ya. Sebenarnya Amang ini siapa sih, gitu loh? Saya itu sebenarnya petani. Nah, saya petani, tapi pemilik dari tempat ini juga. Tempat ini adalah pembibitan tanaman buah. Nah, di sini pengembangan berbagai jenis bibit-bibit tanaman buah, ada durian, alpukat, mangga, dan tanaman-tanaman yang viral juga kita kembangkan di sini kayak porang, talas beneng juga kita kembangkan di sini. Oh, banyak juga ya, Mang? Iya, lebih dari 20 jenis malah. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu, di sini Amang melakukannya sendiri atau ada pekerja yang lain yang membantu? Ya, saya bersama ada pekerja saya di sini bekerja, tapi saya lebih fokus di pengembangan bibitnya, nanti perawatannya teman-teman yang bekerja di sini. Oke, jadi mengenai tempat usaha ini, industri kreatif berbasis pertanian ini ya kan Amang kan, ini sejak kapan sih Amang kerja di tempat ini? Kalau di tempat ini sih kita mulainya tahun 2009, tapi awalnya itu di pembibitan kelapa sawit. Sebelum di tempat ini kita sudah mengembangkan pembibitan sawit di Pekanbaru, di tempat saya kuliah di Universitas Riau. Tahun 2000 saya sudah buat pembibitan dan saya pindah kemari membuat pembibitan sendiri. Nah, tapi seiring dengan waktu pembibitan sawit berubah jadi pembibitan buah tahun sekitar 2013. Oh begitu, berarti sudah luas juga ya, sudah banyak juga pengalaman-pengalaman tentang tanaman, tentang pohon-pohonan dan pembibitan ya Amang ya. Dari yang keras sampai ke yang tanaman muda. Iya. Seperti itu ya Amang ya. Oke, jadi ini sebenarnya varietas atau jenis tanaman apa saja sih yang dibudidayakan selain tadi durian montong atau yang sedang viral saat ini? Di sini sih semua tanaman memang kita kembangkan, tapi mana yang potensi pasarnya lebih tinggi itu yang dominan yang kita kembangkan di sini. Kalau tanaman-tanaman seperti bibit-bibit tanaman hortikultura seperti cabai, sayur-sayuran, kita belum kembangkan bibitnya karena banyak dijual di pasaran bentuk kemasan. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita ke arah sana. Karena kan pembibitan ini kita belajar hibrid, mengawinkan beberapa varietas tanaman untuk dijadikan pohon tanaman unggul. Nah, kita berharap sih di sini nanti kita mempunyai produk, merek yang bisa dipasarkan. Oke, jadi melihat banyaknya tanaman di sini ya, Mang ya, yang jenis tanaman yang paling unggul lah saat ini yang sedang marak-maraknya dan viralnya.
Kalau di sini tanaman yang paling viral itu seperti yang saya sebutkan tadi itu porang dengan talas beneng. Ya. Kita harapkan itu bisa dikembangkan di tanah Jawa ini, bisa menjadi penghasil porang atau talas beneng. Tapi sebenarnya kalau dari pribadi saya sih, tanah Jawa ini biarlah kembali seperti semula, menjadi daerah penghasil durian yang paling enak di Sumatera Utara, bahkan tingkat nasional saya harapannya. Wow, saya baru tahu itu dari Abang bahwa tanah Jawa ini sebagai penghasil durian. Jadi karena selama ini kan saya makannya asal aja, nggak nanya ini dari mana gitu, asal makan durian aja ya kan Abang kan? Benar-benar wajar sih sekarang orang nggak tahu tanah Jawa itu penghasil durian, karena memang lebih dari 70% durian tanah Jawa itu sudah dikonversi menjadi tanaman lain, terutama tanaman sawit. Jadi Amang sebenarnya yang membuat Amang tertarik melakukan usaha ini, yang menjadi latar belakang dan yang memotivasi Amang melakukan pembibitan durian pada saat ini itu apa sih Amang? Ya, kembali tadi ke sifat keinginan mengembangkan kampung sendiri itu, karena saya sudah tinggal di sini, jadi saya merasa berhutang kepada kampung saya sendiri ini. Nah, jangan sampai anak cucu kita ke depan itu hanya bisa mendengar kampung opungmu itu, kampung bapakmu itu adalah dulu penghasil durian. Dulu kan, nah berarti legenda. Kita nggak mau ini menjadi legenda penghasil durian, tapi paling tidak kita bisa kembalikan ini 20% aja. Target kita 20% aja kembali ke semula, ke tanaman duriannya, tapi durian yang benar-benar berkualitas. Wow, Ya. wow, luar biasa sekali ya. Itu pertama karena kecintaan sama tanah kelahiran Jawa, sendiri. Oke, jadi selama melakukan usaha ini Amang, apakah ada tantangan yang Amang rasakan di dalam memulai merintis usaha pembibitan ini? Dan bagaimana sih cara Amang mengatasi itu? Banyak internal, eksternal juga pasti ada. Yang pasti kita butuh waktu untuk pengembangan di sini. Kita memulai 2013 penanaman pohon induk, dan dari pohon induk yang kita tanam nggak semua ya bisa kita hasilkan menjadi bibit pohon yang baik kan. Nah, artinya kita harus seleksi lagi, itu butuh waktu. Terus tantangannya kita di sini dari segi pekerjanya terbatas. Nah, kita susah mendapat pekerja yang betul-betul dia punya passion. Nah, tentang pertanian. Nah, saat ini pekerja kita ya mau bekerja buat kita, ya dia bekerja hanya sebatas pekerja aja sebenarnya. Dia kurang mencintai pekerjaan ini. Yang namanya tanaman ini sebenarnya adalah pekerjaan yang membutuhkan passion, yang membuat dia selera dengan pekerjaannya, bukan sebatas bekerja. Iya. Di pertanian. Iya, benar. Karena tanaman ini sebenarnya perlu ini ya, seperti bayi, dia perlu dirawat, betul-betul dirawat. Sayang juga. Iya, benar. Dikasih hati ya. Iya, diperhatikan. Iya. Iya, benar. Iya ya, jadi tantangannya itu kurangnya pekerja yang berbasis di pertanian. Terlebih tanaman-tanaman yang memiliki nilai tinggi Amang ya, yang saat ini sedang viral-viralnya. Jadi terkait dengan itu semua Amang, apa dan siapa yang menjadi target Amang dalam memasarkan tanaman-tanaman ini? Kalau target pasar itu sih tetap ke petaninya, tapi kita punya kendala di situ juga. Salah satu kendala kita di sini pasar di daerah ini. Nah, di tempat kita ini lebih menyukai sawit sebagai andalannya untuk bertani. Nah, sedangkan tanaman kita di sini kan non sawit. Nah, tetap target kita adalah petani-petani di sini, tapi peluangnya kita di luar. Nah, itu menjadi kendala. Itulah makanya kita di sini tetap kampanye-kampanye. Kita datang ke tempat-tempat tertentu untuk bicara-bicara pertanian. Nah, supaya kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman yang lebih potensial di luar sawit. Nah, saya nggak bilang sawit ini tidak potensial, tapi ada hasil yang lebih tinggi dibanding tanaman sawit ini. Nah, contohnya seperti tanaman-tanaman yang kita kembangkan di sini, kalau dirawat baik, dia menjadi penghasilan yang jauh lebih besar daripada sawit. Nah,
Untuk saat ini pasar di Tanah Jawa ini kurang. Kurang ya, Bang? Iya, jadi untung kita berpikir untuk pengembangan bisnis ini pemasarannya melalui media online. Nah, pasar kita yang paling besar itu sebenarnya di luar Tanah Jawa malah. Misalnya ada Asahan, Labuan Batu, bahkan Riau, Jambi juga sampai. Baru di luar Tanah Jawa ini masih Kabupaten Simalungun juga. Iya. tapi di luar dari Tanah Jawa Jawa itu ya. pasar yang paling besar. Wah, sementara di Daerah kita sendiri masih kurang ya. kurang. Iya. Iya, Mang. Melihat dari kecilnya pemasaran di Tanah Jawa ini, namun Amang tidak henti-hentinya mengusahakan yang terbaik untuk tanaman-tanaman yang sudah dilakukan pembibitan saat ini ya kan Amang. Dari semua perjalanan lika-liku kehidupan Amang, mulai dari merintis, mulai dari menanam bibit yang baru, membuka lahan, apakah Amang merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan pekerjaan Amang? Kalau dalam penyertaan Tuhan itu pasti, itu sudah sangat pasti. Tanpa keikutsertaan Tuhan, kurasa ini nggak jadi. Banyak tantangan. Nah, karena keikutsertaan Tuhan itu kita punya harapan. Setiap masalah itu diselesaikan. Itu kapan? Nah, dengan kepercayaan kita, dengan harapan kita pasti Tuhan selesaikan. Ya. Jadi ini ya berjalan aja, mengalir aja usahanya. Iya. Pada saat pandemi ini kan orang banyak kesulitan. Ya, walaupun kita mengalami kesulitan, kita nggak merasa Terbeban ya? terbeban, mengalir aja, iya. Jadi melalui usaha-usaha Amang ini semakin dalam juga mengenal Tuhan di dalam pekerjaan Amang ya, Amang ya? Bagaimana? Tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Di setiap hari itu harus menyapa Tuhan juga, tetap bersyukur ya, agar pekerjaan hari ini bisa Tuhan berkatin. Seperti tanaman-tanaman kami ini penjagaan Tuhan loh. Inang bisa lihat di mana pagar-pagar yang menghambat di sini. Kapan aja orang bisa masuk di sini ambil. Bisa hewan-hewan liar masuk di sini kapan aja bisa. Nah, tapi ini kenapa bisa terlindungi? Nah, siapa yang melindungi? Kalau saya sih nggak bisa 24 jam di tempat ini. Pekerja saya juga nggak bisa 24 di tempat ini. Tapi kan ada yang mengawasi kita di atas sana kan. Ada Tuhan yang melindungi di tempat ini. Luar biasa. Iya, dari semua itu sampai di titik terendah bahkan sampai sekarang, Tuhan itu selalu menyertai pastinya ya, Mang ya. Saya nggak tahu apa titik terendah itu. Tapi titik tertinggi itu saya selalu alamin bersyukur. Nah, titik terendah itu saya nggak punya ketakutan. Apapun masalah yang saya alami, saya nggak pernah takut. Sebagai manusia harusnya kita takut ya, tapi rasa khawatir itu ada, tapi kecil. Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya berpikir nanti ada masanya Tuhan selesaikan itu. Nah, masalah hari ini tidak diselesaikan Tuhan hari ini, tapi besok. Nah, bagaimana keimanan aku bisa percaya bahwa Tuhan itu bisa selesaikan. Nah, masalah waktulah nanti yang menjawab itu. Itulah tadi harapan tadi itu. Nah, makanya tetap saya mengandalkan Tuhan dalam setiap proses di tempat ini. Luar biasa. Jadi ini Amang, untuk menjadi motivasi kepada kita semua yang bahkan menonton atau kita yang berada di sini nih, dari Amang yang menjadi motivasi apalagi untuk pemuda-pemuda saat ini supaya tidak ragu dalam melakukan usaha yang mau dilakukan seperti itu. Apa sih yang bisa Amang arahkan atau yang Amang sampaikan kepada kami semua begitu? Motivasi apa ya? Saya sendiri juga selalu selalu butuh motivasi untuk tetap bisa berkembang ya. Tapi untuk kita ya yang berbisnis pertanian itu intinya harus sabar. Jangan bicara modal. Modal itu sebenarnya kalau bicara materi modal ya itu nomor kesekian. Melakukan aja dulu, berbuat. Nah, tetap andalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Nanti proses itu akan berjalan. Nah, bagaimana Tuhan memberikan itu cepat atau lambat, tapi Tuhan memberi jawaban. Yang pasti terus berproses sampai progresi itu nanti hasil yang baik pasti. Kalau kita mengandalkan Tuhan pasti menghasilkan yang baik pastinya.
Yang pasti jangan mudah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan mudah menyerah. Iya, oke. tempat ini sudah berapa tahun, Ya. nah masih hasilnya seperti ini. Harusnya sudah mempunyai ruko 3 lantai ini seharusnya, tapi tempatnya masih seperti ini. Nah, itu proses. Mau ini mau berapa lama? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu berapa lama ini akan menjadi jauh lebih baik. Saya nggak tahu. Tapi saya tetap melakukan. Saya memulai di tempat ini 2009 saya. Nah, ini menjadi kesaksian saya juga di tempat ini bahwa Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Awalnya saya itu mengontrak. Nah, Lahan ini ya, Mang? lahan ini saya dulu awalnya kontrak. Iya. Dan proses pengontrakan itu bukan saya niat mengontrak di tempat ini loh. Nah, ini unik caranya. Nah, pertama saya ngontrak di luar, di dekat jalan itu. Nah, ternyata sesudah habis kontrak, pemilik kontrak tidak mau memperpanjang. Nah, saya mau memperpanjang, minta 1 tahun. Di situ ada bibit sawit kita masih kecil-kecil, artinya belum bisa dijual. Tapi si pemilik tanah itu nggak mau kasih. Nah, nggak mau kasih ini, berarti kita harus pindah. Nah, saya bingung kemana saya harus pindahkan bibit-bibit ini. Dijual juga belum bisa, belum waktunya. Terus saya pindahkan kemana? Saya nggak punya tempat. Saya cari-cari tempat, saya nggak ketemukan. Akhirnya ada orang baik menawarkan tanah ini untuk dikontrak. Dulunya ini adalah tanaman singkong. Nah, si pemilik tadi bilang, punyaku aja lah kontrak. Nah, sayang bibitmu. Nah, ini suatu kebaikan ya. Nah, Tuhan tunjukkan orang baik kepada kita. Nah, di situ ada tanaman singkongnya masih kecil. Nah, dia bilang, gantilah tanamanku itu, gantilah biaya penanamannya, katanya gitu kan. Nah, dia bicara angka, langsung saya setuju. Enggak saya tawar-tawar lagi, karena saya bingung mau kemana bibit ini. Bibit ini nilainya tinggi dan harus dirawat. Si pemilik tanah yang tadi itu nggak mau kita diperpanjang. Nah, saya kontrak lah ini sekitar 1 tahun. Tahun kedua si pemilik lahan ini bilang, kembalikanlah ini di apa namanya itu, digade ya. Saya nggak tahu kalau ini digade dari orang. Ternyata si A menggade ke si B menggade ke si C. Jadi waktu saya kembalikan biaya gade itu, ternyata yang penggade yang lain lagi minta dibalikin. Nah, saya sekitar 3 tahun saya tinggal di pembibitan di sini, ternyata lahan itu dijual dan jadilah milik kita. Jadi Amang sendiri yang ambil Pemiliknya ya. Jadi gini loh, prosesnya itu luar biasanya di mana? Ketika kita menemukan masalah, si pemilik tadi itu tidak mau menyewakan tanahnya. Nah, kita sudah berusaha bernego supaya kita dapat tempat itu, kita naikin. Harganya tadinya 1.500.000 per tahun, kita naikin 10 juta per tahun, plus tanaman apa yang dia inginkan ditanam, saya tanamin. Jadi dia tinggal merawat. Nah, kalau dia butuh tanaman sawit, saya tanami bibit sawit. Kalau dia bibit coklat, saya tanam bibit coklat. Terus saya ada kantor di tempat itu dulu. Nah, kantor saya itu tidak akan saya bongkar, akan saya jadikan, saya hibahkan. Nggak apa-apa untuk mendapatkan 1 tahun ke depannya. Tapi ternyata dia tidak mau ngasih. Kalau saya dendam atau saya marah, mungkin Tuhan tidak memberikan kebaikan kepadaku. Ini mungkin tidak menjadi milikku. Nah, kesulitan yang diberikan kemarin itu ternyata cara Tuhan untuk bisa aku dapat lahan ini. Nah, kalau dipikir-pikir saya dapat lahan di sini mungkin susah. Di mana sih kita cari lahan yang dijual? Belum tentu kita temukan. Belum tentu juga ada uang. Nah, tapi unik cara Tuhan diberikan pada saya untuk mendapatkan lahan ini. Wonderful, luar biasa sekali Amang perjalanan dari awal merintis sampai saat ini, boleh dikatakan sudah berhasil. Iya. Nah, untuk itu Amang, dari semua perjalanan yang sudah dilakukan, dari semua yang sudah dilakukan dari pembibitan, dari proses awal sampai akhir saat ini, harapan terbesar Amang? Ya, harapan terbesarnya sih tetap ke
ke konsumennya tadi tuh, kalau sudah beli tanaman yang dari sini itu dirawat, dikembangkan, karena itu bisa menjadi penghasilan yang baik juga bagi mereka. Dan juga kalau bisa ya, harapan saya untuk tanah Jawa ini, mari kita mengembangkan tanaman yang potensial di daerah ini. Salah satunya durian, kita kembangkan lagi, kita kembalikan citra tanah Jawa yang penghasil durian yang top banget. Nah, rajanya tanah Jawa ini adalah durian pahit loh. Nah, saya sudah beberapa daerah saya kunjungi, saya belum temukan rasa pahit seperti yang di tanah Jawa. Saya nggak tahu apakah terlalu pro dengan durian tanah Jawa, jadi saya tidak adil untuk menilai daerah lain, tapi menurut saya durian tanah Jawa ini paling top. Dan saya juga survei beberapa pemilik toko durian ya, penjual durian yang lama ya, bukan yang sekarang ini. Mereka bilang durian tanah Jawa itu luar biasa. Tapi sekarang nggak ada lagi. Nah, ini harapan saya, tanah Jawa bisa menjadi penghasil durian terbaik kembali. Amin, kita aminkan ya Amang ya. Semoga kami juga berdoa untuk keberhasilan usaha yang sedang Amang rintis saat ini. Ya, untuk kita semua, kita tadi sudah mendengarkan perbincangan santai dengan Amang Lodewijk Doloksaribu ya. Nah, dari ceritanya bagaimana perjuangan Amang itu dan usaha yang telah dilakukan oleh Amang Lodewijk pastinya tidak terlepas dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Amang Lodewijk, di mana Amang selalu memberikan harapannya kepada Tuhan, menyerahkan semua pekerjaannya kepada Tuhan, dan percaya akan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tidak dapat disangkal bahwa pertanian merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu kala. Seperti yang kita ketahui adalah negara kita merupakan negara agraris, negara yang subur, serta negara yang menjadi kepingan surga telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau menyadari dan mengusahakan serta mengatur berkat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semoga melalui perbincangan dengan Amang Lodewijk Doloksaribu tadi bisa memberikan kepada kita semangat dan motivasi untuk kita bisa memulai apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, tidak lupa juga mari kita usahakan dan majukan usaha Amang Lodewijk Doloksaribu menjadi berkat bagi sesama. Saya Marlin C. Lumban Tobing, undur diri.